Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Usi wa iyyakum ayyuhal aba'i wal ummahati an taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai duduk ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmatnya, dengan sama-sama mengucapkan kalimat tasyakkur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalimat tasyakkur yang barusan kita baca menjadi wasilah Bapak Ibu untuk mendapatkan janji nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat hissiyah maupun nikmat yang maknawi, nikmat yang bisa Bapak Ibu raba ataupun nikmat yang tidak bisa Bapak Ibu raba, nikmat yang Bapak Ibu harapkan maupun nikmat yang Bapak Ibu belum pernah disebut. Kadang-kadang nikmat yang tidak pernah disebut ini tidak pernah kita bicarakan, tapi yang sering kita sebut cuma minta sehat ya. Tapi sehat yang mana nih? Sehat kakinya, matanya, hatinya nggak pernah disebut juga ya. Jadi semoga kalimat tasyakkur tadi mengantarkan Bapak Ibu untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lain-lain. Nomor 2, mari kita bersolat kepada Nabi dengan membaca Sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, ngaji kita pagi hari ini masih bab tentang kewajiban seorang apa ini Bapak Ibu? Tetangga Bapak Ibu, Muslim dengan Muslim yang lainnya. Saya lupa nomornya, tapi batasannya ada di sekitar nomor 9 apa 10 apa 11 apa berapa terakhir. Siapa yang bisa nyangka ya? Pak kan biasanya. Pak berapa Pak? Pak Heridan biasanya. Kemarin Jumat bulan lalu nomor berapa ya Pak saya? Nomor berapa? Disepakati aja ya. Nomor 9, berarti nomor 10 dah sekarang. Lupa saya ini bukan. Ayyatawadhu alahu wa la yatakabbaru alaihi wa alla yuqimahu min majlisihi al-mubah liyajlisa fihi. Bapak Ibu, kalau sama saudaranya yang Muslim itu, Bapak Ibu diperintahkan untuk saling, Bapak Ibu, saling merendahkan diri, tawadhu. Bapak Ibu dilarang yatakabbaru alaihi, takabur kepada saudaranya itu. Takabur itu dilarang karena sesama saudara Muslim. Bapak Ibu, takabur itu definisinya Nabi Muhammad ada 2 kriterianya. Yang namanya takabur itu adalah ghamtun nasi, lalu mengatakan yang nomor 2 adalah batrul haqq. Jadi takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau saya lagi ngaji, orang itu kabur gitu, itu namanya merendahkan saya, ngerti tidak? Nah ini pelan-pelan kita ngajinya ini. Jadi kalau ada ustadz ngaji, ustadz itu diundang oleh pengurus masjid, dia baru ngaji, dia pergi, sombong loh, kira-kira gitu kalau kata orang Betawi. Kenapa disebut sombong? Karena saya mau baca Quran, dia pergi. Saya mau baca hadis, dia menghindar. Jadi yang dia hindari itu apanya? Hadisnya, personalnya, atau majelis ilmunya? Semuanya sama itu. Nah, tidak usah takabur-takabur Bapak, jadi orang itu. Takabur itu pokoknya semua kebenaran ditolak. Al-Quran disampaikan ditolak, hadis disampaikan ditolak, ulama ngomong ditolak juga. Nggak ada yang benar lah. Semua kebenaran keliru menurut orang tersebut. Jadi kalau bahasanya Nabi itu, Nabi Muhammad ngomong apa ditolak, Nabi Ibrahim ngomong apa dibenci, kira-kira begitu. Itulah namanya takabur. Secara besarnya itu batrul haq itu begitu, menolak wahyu, menolak rasul, menolak kebenaran. Gitu. Nah, yang nomor 2 kriteria takabur itu apa? Waqantun nas itu meremehkan orang lain. Kalau nggak ada saya nggak jadi, itu bahasa Indonesia. Kalau tanpa saya nggak mungkin bisa seperti ini, itu bahasa yang kualitas takabur itu gitu. Kalau tidak karena saya.
Kemarin itu saya habis seharian itu nemenin Kiai Al-Amin Perenduan, yang teman saya, mungkin saya belum pernah ceritakan ya. Beliau ini penggantinya Pak Kiai Idris Johari yang S3-nya dari Jogja. Dulu teman saya di S2 di UIN. Santrinya kan 35.000 tuh hari ini Al-Amin. Nah, sekarang dia lagi di Jakarta, nginepnya di Cakung. Nah, kemarin seharian jalan sama saya, muter-muter. Yang dikunjungi itu adalah pesantren Al-Madinah yang ada di Jombor. Kiai Haji Zain Zainuddin ini adalah seperjuangannya dengan Pak Zarkasi Gontor, seperjuangannya dengan Pak Kiai Idris itu, seleteng usianya. Sama-sama mondoknya di Gontor di awal-awal dan ikut merintis Gontor sama Al-Amin Perenduan. Ya, kami datang silaturahmi yang namanya Kiai Sepuh ya. Dia ceritakan perjuangannya bla 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 gitu ya. Saya dapat ilmu satu saja sih, yang saya rongkap serius, saya tangkap banget gitu, kayak gitu. Kita ini hidup jangan pernah merasa ditolong oleh orang, tapi selalu berpikirlah yang nolong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya semuanya Allah lah, kira-kira gitu ya tauhidnya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya ini kan cuma air mani, saya kan cuma debu, kira-kira gitu ceramahnya gitu ya. Lalu beliau bilang perjuangannya itu waktu di Jonggol mau dibunuh, diusir, disekat, itu sampai puluhan tahun. Akhirnya sekarang santrinya ada 1000 itu perjuangan setelah 20 tahun. Nah, tapi ilmunya satu itu kayaknya, bahwa beliau yakin bahwa semuanya itu Allah saja. Jadi jangan pernah berpikir manusia. Kalau ada manusia bantu, itu karena Allah yang menggerakkan hatinya. Kalau ada orang peduli, itu karena yang memperdulikan itu Allah, bukan dianya, bukan karena kita hebat. Nah, jadi ilmu takaburnya dihilangkan sama sekali. Jadi bukan karena beliau, tapi Allah yang suruh. Beliau cuma pengen bikin pondok saja, pengen ngaji dan seterusnya. Alhamdulillah, setelah 20 tahun, ya beliau merasa bahagia karena merasa tidak punya anak, merasa tidak punya pesantren, merasa tidak punya istri, merasa tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah juga begitu. Entah kenapa sewaktu beliau cerita begitu, saya ikut sedih aja. Oh, ternyata harus begitu perjuangan itu. Kalau cuma mau dibunuh itu kan nggak apa-apa, kan belum mati dia, berarti masih hidup. Biasalah perjuangan. Jadi kalau dulu saya pernah bangun musola mau berantem, ya kasarnya ngangkat golok itu satu, ya nggak apa-apa, asal ngangkat doang. Kalau sampai dibaca itu cerita lain, takdir gitu. Tapi itu perjuangan. Lah Bapak Ibu, nah coba kita ngerenung takabur nih. Jangan-jangan kita ada perasaan seperti itu. Kalau nggak karena saya, kalau tidak ada saya, kalau tidak, kata-kata saya itu memang Bapak Ibu, ngajak Bapak Ibu masuk ke ruangnya Korun, masuk ke ruangnya Fir'aun, masuk ke ruangnya Namrud. Nggak ada Tuhan yang lebih tinggi dari saya tuh Bapak Ibu. Korun juga ngomong begitu. Ini kalau saya tidak punya ilmu, tidak mungkin saya punya duit banyak. Itu Korun itu begitu. Nah itulah takabur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau masuk ke ruang yang lebih sempit, muslimin ini Bapak Ibu, mukminin itu kan sudah dibingkai sama masjid, dibingkai sama ruangan terbatas namanya masjid. Kalau sudah masuk masjid, nah sudah, jangan ngomongin takabur-takaburan, sok-sokan, paling pintar, paling benar, paling baik, paling khusyuk, pokoknya paling itulah Bapak Ibu. Jadi hilangkan aja lah. Setelah ngaji ini, kalau kemarin-kemarin kan sudah boleh puluhan tahun kan, setelah ngaji yang penting. Puluhan tahun yang lalu boleh kok takabur ya, belum ngaji nggak apa-apa kan. Setelah ngaji yang bermasalah ini Bapak Ibu. Lalu apa? Wa alla yuqimahu min majlisi mubah liyajlisa fihi. Bapak Ibu. Kalau ini kalimatnya kan lebih tegas. Bapak Ibu ini disuruh duduk baik,
Di satu majelis yang diperbolehkan tidak boleh pergi, nggak boleh berdiri dia. Jadi tidak boleh pergi kalau ada majelis yang diperbolehkan. Tinggal kita tanya saja sama diri kita, Pak, ini majelis ilmu atau majelis maksiat, kan itu aja. Kalau majelisnya ilmu, silakan duduk, jangan pergi. Biasanya kalau pergi-pergi nanti biasa ini yang dicari itu yang negatif saja. Ngajinya nggak enak, ustadznya nggak cocok, kurang nyunah, kurang apa lagi, kurang pinter, ijazahnya kurang wajar, wah gelarnya belum profesor, karena belum bergelar Abu Abdillah. Waduh, gelar Abu Abdillah, Masya Allah. Dari Imam Ibnu Hajar. Padahal ilmunya orang Indonesia tahun 2021 ini memang ada yang sama, Bang. Kagak ada. Gelar itu Abu Abdillah Al-Hafidh. Wah, Masya Allah itu gelar. Mahal itu gelar, Bapak tuh, ngalahin profesor itu. Abu Abdillah. Waduh. Meri, Bapak Ibu. Yang punya gelar-gelar begitu dicabut aja. Yang nggak usah pakai gelar-gelar gelar. Gelar Abu Abdillah. Mungkin belum pernah dibaca bahwa gelar Abu Abdillah ini kan diberikan kepada tokoh ahli hadis, menguasai usul tafsir, keilmuan keagamaan, baru dapat gelar Abu Abdillah. Itu mahal gelar itu, Bapak. Itu ada orang Indonesia bikin YouTube, nama ustadznya itu Abu Abdillah bla 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 bla. Wah, hebat banget cakap saya. Orang Indonesia ada yang Abu Abdillah itu. Masya Allah, Bapak. Lah, majelis ilmu itu kalau sama-sama orang Islam begitu, Bapak itu tidak boleh yuqimahu min majlis. Jangan berdiri dari majelisnya orang mukmin yang diperbolehkan. Terus yang disuruh apa? La yajlisa fihi. Dia disuruh duduk bareng di situ. Nah, kita tengok ayatnya, Pak. Kita tengok ayatnya. Bapak Ibu silahkan dibuka surat Luqman ayat yang ke-18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata-kata merendahkan diri di hadapan manusia, kata-kata jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan, kata-kata yang paling ujung mukhtal al-fakhur itu menolak dan sombong hati itu yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Terjemahannya, perilakunya seperti tadi itu. Ada ngaji, ada tipologi. Ini yang satu ngaji benar, yang satu ngaji tidak benar. Itu kan tipologi namanya. Sementara kriteria benar sama enggak benarnya belum dibuat, belum disetujui, atau belum dirapatin rame-rame. Ini benar sama enggak benarnya apa nih? Gitu. Nah, ini menarik. Baitur Rahman baru kali ini ada istilah mau ngangkat imam besar, itu menarik. Mungkin diskusinya sudah panjang. Nah, semoga imam besar yang diangkat itu sudah betul pakai kriteria yang rapi, Bapak. Jangan banyak subjektismenya nanti itu. Kalau begitu nanti bisa bermasalah ya. Karena imam besar ini menentukan segala-galanya. Gitu? Imam besar ini menentukan segala-galanya. Kebijakannya pun harus diikuti. Kalau enggak nanti demo di jamaahnya kayak gitu. Gara-gara imam besar itu. Nah, semoga cara mengangkatnya ada banyak pakar ahlinya di situ. Jangan cuma pakai apa ya, syarat-syarat sederhana yang dibikin oleh tim kecil tidak sampai tim besar. Nah, itu perlu, Bapak. Biar imam besarnya betul-betul. Ya kayak kalau di Mekah kayak Imam Sudais, Gomiti, Basfar, Haji dan lain-lain lah. Jadi kalau Pak Raja Salman datang yang nemuin ya hanya imam besar saja, itu namanya imam besar. Jadi kalau nanti ada saya ngaji gini yang boleh menegur, ya mungkin imam besar saja. DKM, ya saya tidak boleh karena Bapak sudah ngangkat imam besar. Gitu. Gitu. Baik, Bapak. Jadi merendahkan manusia, berjalan muka bumi sombong. Nah, ini tutupannya apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtal al-fakhur, pembangkang dan sombong. Nah, sombong bagaimana? Kayak tadi tuh. Nah, Nabi menyatakan apa? Al-kibr, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Rawahnya Bukhari.
menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada hadis Nabi yang nomor 1, Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Hadis ini riwayatnya Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada saya an tawadhu, kalian saling tawadhu, merendahkan diri, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai tidak ada salah satu di antara kalian saling menyombongkan diri. Nah, itu Bapak. Yang sombong itu tidak boleh. Yang boleh itu kerjasama, kolaborasi, diskusi. Nah, itu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelebihan, silahkan kelebihannya ditaruh di tempat yang benar. Kalau Bapak Ibu punya kekurangan, silahkan ditutupi dengan kelebihannya orang lain. Nah, itu aja ilmunya sih Bapak Ibu. Oh, ini di sini kita kompak Bapak Ibu ya. Sombong haram hukumnya, tawadhu wajib hukumnya. Ada gitu Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita ini punya kelebihan, setuju. Tapi masing-masing kita juga punya kelemahan, setuju. Kelebihan sama kelemahannya ditulis, inventarisasi, lalu kita merendah pada saat kita ngerti kelemahannya kita. Jadi jangan gerbiyah-gerbiyah semuanya kita jago gitu loh. Akhirnya muncul kata-kata kalau nggak saya, gitu, jangan. Nah, alasannya apa? Karena merendahkan manusia, khaddaka linnas, ya, tusair khaddaka linnas, marha fil arad, waqtal al-fakhur, itu kata-kata yang paling gak disukai sama Allah SWT. Sehingga beliau SAW, bagaimana tawadhunya beliau SAW, nah itu suruh diangkat oleh kita. Di hadis yang lain Nabi bersabda, ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu ta'ala. Sesungguhnya tidak ada ya salah satu di antara kalian yang saling bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Jadi kalau orang merendah diri itu tidak mungkin hina Bapak Ibu. Jadi kalau ada ustaz, habaib ketemu habaib, ustaz ketemu ustaz, saling aja, bahasa saling itu apa sih? Saling menghormati, saling merendahkan, saling memuji, bukan saling merendahkan dan menghinakan gitu loh Pak. Ya Anda hebat, monggo. Tapi yang ditanya, yang bilang hebat siapa? Kan gitu Pak. Anda alim, ya yang bilang siapa kan? Ya kalau sekarang Bapak lihatin akhlak-akhlaknya para sebutlah ulama-ulama itu, Masya Allah. Mereka kalau sekali ngaji yang dengerin ada 300 juta gitu, walaupun tidak melihat langsung. Tapi kalau ketemu orang masih munduk-munduk, cium tangan, macam-macam ya, menarik sekali itu. Kadang-kadang perlu dipikirkan. Tapi ada satu lagi, cium tangan ini masuk neraka, ini gimana ya caranya ngelola data? Dia ngomong cium tangan masuk neraka, bid'ah masuk neraka, salah gitu. Dia kalau ngaji, yang dengerin berapa sih Mas? Kalau yang dengerin cuma 2 orang itu ya sudahlah, Anda masuk kapling surganya 2 orang aja gitu, karena ada orang banyak gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi bahan renungan kan. Ini yang mana? Lah kemarin saya ketemu sama Pak Kiai Alamin itu ya, karena teman saya. Ya santrinya kan sudah nunggu di sini alumninya. Yang hadir itu sekitar 700 itu orang Jakarta sama Bekasi saja. Ya beliau mau naik mobil saya. Jadi waktu udah masuk itu, ya pada masa bodoh aja, Pak di sana. Saya buka jendelanya, oh Pak Kiai, baru panik itu segitu banyak orang. Oh ternyata Pak Kiai. Karena Pak Kiai-nya dari Madura bawa mobil Alfa, tapi sampai sini tak ajak keliling-keliling pakai mobil saja.
Waktu masuk di acara begitu, oh Pak Kadif keluar, Pak keluar, alumni keluar. Banyak ngomong situ kan. Ya begitulah Bapak. Aduh begitu. Ya, itulah namanya tawadhu ya Bapak. Ya, merendahkan diri walaupun diri kita ini siapa. Walamma urifa anhu min tawadhu'ihi likulli muslimin wa huwa sayyidul mursalin. Dan ketika Bapak Ibu sudah membaca sejarah, memahami tentang tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW kepada semua orang Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengakomodir semua sahabat-sahabatnya, kaya, miskin, susah, senang, diterima, nggak pakai protokolan, kira-kira gitu lah. Inilah tawadhu'nya Nabi. Ditemui, dijumpai, karena itu adalah saudaranya Nabi Muhammad yang sudah percaya sama beliau, dihormati. Wa min annahu kana la ya'nafu wa la takabbar ayyamshiya ma'a al-armalati wal miskin wa yaqdiya hajatuhuma. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah takabur, tidak pernah menghindar untuk berjalan bersama orang-orang armalah. Armalah itu apa? Orang yang jalan kaki tidak pakai telompah, saking miskinnya. Gitu. Saking miskinnya. Ada lagi di bawahnya, di atasnya orang armalah. Nabi itu tidak pernah malu juga berjalan kaki bareng sama orang miskin. Armalah nggak pakai telompah, kalau miskin pakai telompah, cuma pakai swallow kan hari ini. Anggap aja swallow itu merek standar yang paling susah. Swallow, ya miskin. Nah yang satu ada lebih parah, nggak pakai sendal. Nah, ini tipologi dibuat kan bahasa Arabnya. Wayak dia hajatahuma, dan beliau SAW juga memenuhi kebutuhannya armalah sama miskin itu. Artinya memenuhi itu bukan ngasih makan tiap hari. Dia nanya, dianggap, mau berjumpa ditemui, ngajak ketemu di mana dia datang. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ya kayak Bapak Ibu lah undang saya, Ustaz kita makan udin Kongo, saya datang. Itu kan saya menghormati. Di WA kita ketemu di sini, datang. Itulah namanya menghormati. Jadi bukan cuma, oh enggak, sampai yang kesini aja. Nah, aku situ, nggak salah. Ya datang-datang aja. Bapak nggak sempat ke rumah saya ke rumah Bapak Ibu. Dibalik-balik kan boleh tau. Saling aja, saling menghormati. Gitu Pak. Wa annahu qala, dan sesungguhnya Nabi SAW beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Rawahunya Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Bapak Ibu pernah baca hadis seperti ini? Ini biasanya yang ngaji begini harusnya ini Pak Asad. Ini kan hadis tentang psikologi kejiwaannya manusia, perlu diolah. Kata Nabi gini, ya Allah, tolong hidupkan saya jadi orang miskin. Ya Allah, tolong wafatkan saya kaya bareng orang miskin. Ya Allah, tolong kumpulkan saya nanti di kelompok barisan orang miskin juga. Ngeri nih Bapak. Orang miskin itu urusannya nggak banyak Bapak. Orang miskin itu ya hidupnya sesederhana itu. Ada beras ya dimakan beras, nggak usah nyari tempe. Yang bikin pusing itu kan punya beras, kudu nyari tempe. Ada tempe, kudu nyari tahu, itu bikin susah. Akhirnya ada salah satu, ya mungkin salah banyak ya. Contoh sekian banyak. Ada pesantren yang semuanya dikelola di dalam pesantren. Ayamnya dia pelihara sendiri, lelenya sendiri, padinya tanam sendiri. Pokoknya ini kiai punya prinsip yang dimakan itu harus ditanam sendiri. Mengikuti Nabi Daud. Itu ada. Itu kasusnya yang ketika ada kiai dikunjungi jauh gitu, oleh ulama besar sekali. Tapi ternyata beliau punya guru, yang guru itu belum pernah muncul ke dunia ini. Maksudnya muncul ke dunia ini belum pernah ada di YouTube, belum pernah ada di media, belum. Ternyata ada yang lebih hebat dari muridnya. Karena
Karena itu salah satu. Bapakmu nggak usah tak kasih tahu lah siapa itu orangnya, nanti malah bapak datang pula gitu. Terus dikasih mobil nanti dia gila bapakmu malah berubah aja, tidak biarin aja. Tapi ada juga yang apa ya bapaknya? Miskin diterjemahkan sebagai kehinaan. Untuk konteks keindonesiaan mungkin agak sulit ya ini dijelaskan. Karena kalau didengarkan sama orang-orang, oh jadi orang miskin itu ternyata dimuliakan, jadi orang miskin ternyata dicintai sama Nabi. Kalau begitu kan jadi salah. Siapa bilang Nabi suka umat yang miskin? Yang ada Nabi juga suka orang mukmin yang kuat, mukmin yang hebat. Di hadis yang lain kan ya. Nah, kenapa Nabi baca doa seperti ini? Nah, yang datang orang miskin. Yang datang orang miskin, jadi doanya dibikin aja sama orang miskin, senang miskin, kumpul sama orang miskin. Dan betul kan Bapak-Ibu, kalau tinggal di Kemang ini sudah 20 tahun, anaknya Bapak-Ibu tidak pernah ketemu orang miskin. Ini coba aja coba kali-kali anaknya Bapak-Ibu diajak ketemu sama tetangga, saudara, teman yang miskin. Nanti apa responnya? Kan nanti kelihatan. Kira-kira mimik wajahnya anak bapak itu kayak apa? Cungas-cungis, dengar-dengar atau jijik kan gitu. Terus mau duduk atau tidak? Terus kita kira dia ngomong apa? Manyut, cemberut, atau dia berani ngomong? Nanti kelihatan itu karakternya. Coba bapak ya, nanti coba. Setelah bapak ibu 30 tahun didik anak dengan Kemang gitu ya, lingkungan yang seperti mewahnya, sekolahannya segitu bagusnya, terus diajak silaturahmi ke orang miskin. Nanti apa dia respon? Nah, untuk mengasah mata batinnya kan harus seperti itu, ada realitasnya. Oh jadi orang miskin itu tidak enak gitu. Nah Nabi Muhammad SAW sampai tawaduknya sama orang miskin, padahal beliau Nabi di bawahnya. Baca doanya seperti itu. Alhamdulillah sih Bapak Ibu, untuk Indonesia orang miskin juga dihormati waktu musim pilkada. Untuk di Indonesia kan dihormati juga kan orang miskin, didatengin, digendong, dipangku, wah macam-macam. Ikut mangkat kapal, itu orang miskin sebenarnya. Simbol orang miskinnya itu panen padi sama orang miskin juga. Apa? Masuk ke enggak, kalau itu kan bukan simbol orang miskin, yang orang miskin kan yang sebenarnya. Bapak Ibu lihat, orang Indonesia itu orang miskin juga dihormati. Maka Indonesia senang jadi orang miskin semua. Bentar-bentar minta, bentar-bentar ngajuin proposal. Itulah Indonesia. Proposal ini, proposal itu, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, karena miskin itu, kalau orang miskin begitu Bapak Ibu, jadi mudah dibeli. Harusnya kalau bicara kenegaraan ya jangan kayak yang mudah dibeli Bapak Ibu, harus bicara kayak Nabi Sulaiman dong Bapak Ibu. Nabi Sulaiman kan nggak bisa dibeli Bapak Ibu, karena beliau kaya raya, kuat secara ekonomi ya, jadi disogok sama Balkis nggak bisa Sulaiman. Nah ini orang miskin Bapak Ibu. Kadang-kadang orang miskin juga jadi penting pada saat Bapak Ibu ketemu masalah yang besar. Masalahnya besar gitu ya, usaha nggak laku-laku gitu. Dia butuh orang miskin sama yatim piatu, santunan gitu ya. Ketemu juga ya. Akhirnya kan sebenarnya kalau mau dibalik, oh berarti biar orang kaya-kaya itu mau nyantunin, orang miskinnya kan baca doa terus itu, semoga banyak masalah dengan kan gitu. Karena asal banyak masalah dia nyantunin gitu. Kalau nggak ada masalah nggak ada santunan kan gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu biar ketemunya nyaman, nggak usah pakai apa janji waktu dan lain-lain. Ya pokoknya disantuni aja, nggak apa sih Bapak Ibu? Setiap hari, setiap ahad, setiap bulan kan gitu harusnya. Tidak nunggu bulan Muharram misalnya gitu ya. Kan lebih keren. Ya cuma mungkin beda-beda saja lah. Kalau Muharram gedean, kalau hari biasa ya kecilan, kan bisa saja begitu Bapak Ibu. Nah ini cinta sama orang miskin. Kemudian apa? Ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW, riwayatnya Imam Muslim, Imam Ahmad, beliau mengatakan begini, la yukimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tawassahu wa tafassahu
La yuqimanna ahadukum, jangan sekali-kali ahadukum, salah satu di antara kalian berdiri ya Bapak, min majlisi, dari tempat duduknya. Ini ada salah satu berdiri. Summa yajlisu fihi, kemudian ada orang lain duduk di situ. Kalau dia lagi berdiri, maksudnya jangan diambil tempatnya. Tetapi apa yang disuruh? Walakin tawassau wa tafassahu, berlapang-lapanglah, berluas-luaslah, jangan ngambil tempatnya orang. Itu ngambil tempat orang ini kan, kalau bahasanya kita itu apa ya? Nyusahin kali ya, nggak tahu diri, kan udah tempat duduk saya. Hadis ini kalau dibaca di sini kayak nggak ada makna, tapi kalau ada di Mekah Madinah, apalagi musim iktikaf, waduh, mahal ini hadis, sering jadi berantem. Bapak Ibu kalau iktikaf pada waktu 10 hari terakhir, mana ada orang yang mau bergeser di tempatnya, dia bikin kampleng gitu kan, berdiri sebentar, tempatin orang, berantem tempat saya. Ini kan tempat saya, sudah dari seminggu yang lalu saya duduk di sini. Siapa bilang tempat Anda? Ini tempatnya Allah SWT, kata yang duduk baru gitu. Ini maksud hadis ini begitu Bapak. Kalau sudah ada orang yang dudukin, ya jangan disempit-sempitin, tafassahu, berlapang-lapang. Jadi ada wasa'a secara fisik, tafassahu secara psikis. Oh ya, ini banyak orang. Oh ini sudah ada. Itu namanya tafassah. Jadi kalau dalam surat Al-Mujadalah yang turunnya hari Jumat, pas sholat Jumat pada waktu itu, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillahu lakum. Ini kan turunnya hari Jumat. Yang pada waktu itu ada syuhada Uhud sama syuhada Badar mau ikut sholat Jumat, tetapi sudah ada shofibul wilayah, orang-orang Madinah itu sudah duduk di saf pertama. Itu syuhada Uhud, syuhada Badar itu tidak ada tempat itu. Dan nggak dikasih tempat sama yang punya kampung kira-kira. Nah, datanglah Nabi Muhammad SAW, turun ayat itu, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang Madinah yang duduk di saf pertama, kasih tempat sama orang-orang mulia di belakang itu. Mereka ini berperang loh, derajatnya lebih hebat lagi. Akhirnya berlapang-lapang, dikasih tempat. Nah, lalu dijanjikan pahalanya lihat. Orang Madinah yang duduk di saf pertama, jangan khawatir, Anda ngasih tempat sama mereka itu, Allah akan bayar cash sama Anda akan diberikan keluasan yang sama gitu. Itu kan pahala tuh. Jadi kalau ada orang suka nyusahin orang, ya insya Allah pasti hidupnya susah. Kalau Bapak Ibu suka mempermudah orang, Bapak Ibu hidupnya juga akan mudah. Maaf, Bapak Ibu kalau suka mencat orang, nggak lama Bapak Ibu akan dipecat sama Allah SWT. Kasarnya gitu. Jadi jangan minta-minta pecat gitu. Ini pecat itu apa sih? Minta-minta pecat, anak kesel pecat, ya, nggak lama nanti dipecat kita ya sama Allah. Di apa ya namanya? Mungkin perlu duduk dulu lah duduk. Ini gimana ya kalau dipecat? Gimana kali ya? Dia punya anak, punya istri gitu loh, Pak. Nah, mikirin begitu itu, Pak, juga akan dipikirin juga sama Allah. Hidupnya Bapak Ibu juga akan dilihat oleh Allah sama. Sehingga butuh perenungan untuk mengambil keputusan. Baik. Nomor 11. Adabnya kita sama saudara kita Bapak, Allah yahjurahu aksar min salasati ayam. Bapak Ibu tidak boleh diam-diaman, berantem, musuh-musuhan, hijrah-hijrahan itu jauh-jauhan. Bapak Ibu, lebih dari 3 hari. Ini kan kalimat sudah biasa kita dengar. Liqauli Rasulullah SAW la yakhillu, bahasanya tidak dihalalkan bagi orang Islam ayah juru akhahu fawqa salasin, ya, marah-marahan lebih dari 3 hari. Yang takiyani fa yuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda bisalam. Dia berpaling dari ini, yang itu berpaling dari itu. Yang paling baik menurut Nabi alladzi yabda bisalam,
Yang paling baik di antara dua orang yang berantem itu adalah yang memulai membaca salam. Bapak Ibu kalau lagi berantem sama istrinya, sudah mau misalnya berantemnya jam 4 gitu ya, jam 4 sore, Bapak Ibu itu suami yang baik ini ya, suami yang baik, jam 3 kurang 1 menit Bapak Ibu baca salam, Assalamualaikum gitu. Itu suami yang baik. Jam 4 ya, maaf, tadi kan berantemnya jam 4 ya, berantemnya jam 4 kurang 1 menit suaminya Assalamualaikum, entah salam virtual entah salam secara langsung. Ini suami yang paling baik pada waktu kasusnya berantem. Atau kita ngambil istri yang paling baik, sama berantemnya jam 4, istrinya baca salam ke suaminya jam 4 kurang 1 menit, Assalamualaikum ayah, karena ayahnya masih budek, gak dijawab juga sama dia. Istrinya nulis lagi, jawab salam wajib loh, gitu. Terus suaminya masih tahu dari dia lagi, alah wajib tuh kan kalau baik, kalau lagi jelek ya gak wajib gitu. Dosa loh kalau gak jawab salam, terus aja diwai, gak jawab juga, ya sudah, memang ngajak berantem beneran dan suami baik. Nah itu yang baik-baik. Nah Bapak Ibu, betapa indahnya Nabi Muhammad SAW membenci berantem nggak boleh lebih 3 hari. Berpaling itu apa sih? Kalau disapa nggak mau nyapa, ketemu melengos, di Assalamualaikum ya nggak dijawab. Apa sih kalau bahasa orang Jawa itu jalannya itu mucruk kata gitu, mucruk gitu. Assalamualaikum muncul tadi, Waalaikum muncul. Ada juga yang jawabnya, ya buat apa susahnya? Waalaikumsalam, gimana kabar Ustaz? Enak lah, bagaimana kabar Pak? Enak lah. Ada orang mungkin agak hebat kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pergi duluan. Lah kita belum ngomong apa-apa dia udah mau pergi. Ya Allah Gusti, kayak kita sampah nggak laku aja kan. Bikin berdekat ya. Bawa mikrofon ada yang gitu. Apa susahnya sih, dijawab dulu lah. Salam, maaf belum bisa ketemu sekarang ya, lagi sibuk ya, kita tunggu kan, lebih enak. Jangan berpaling lah Bapak Ibu. Berpaling itu namanya menghindar berarti ya, menghindar, tidak diperbolehkan. Ada lagi hadis yang nomor 2, la tadabar, jangan saling membelakangi. Oh Bapak Ibu, ya hadis apa ini? Coba kita renungkan serius. Jangan saling membelakangi. Kalau ada saudara yang sudah duduk rapi, ya kita ikut duduk rapi lah. Jangan orangnya ngadep ke sini, dia ngadep ke sana. Itu namanya membelakangi. Semuanya ngadep ke sini, ada yang ngadepnya kemana-mana, itu membelakangi. Kalau sudah membelakangi, biasanya diobrolin juga lain. Yang lainnya ngadep ke sini, dia ngadep ke sana. Obrolannya lain yang ke sana ke sini. Nah itu kan tidak diperbolehkan oleh Allah. Jangan saling membelakangi. Wa qulu ibadallahi ikhwana, dan kalian jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, berteman lahir batin. Nah itu kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah ikhwan itu Ibu, teman lahir batin gitu. Kalau ikhwan disebut dalam Al-Quran, kalau sotik itu si sotik kan bahasanya teman juga. Asdiqo, nah itu teman fisik, tapi lebih tinggi ikhwan, karena Al-Qurannya menyatakan innamal mu'minuna ikhwan. Itu sudah diikat pakai mukmin dulu, baru ikhwan muslimin, ikhwan muwahhidin, jadi persaudaraan yang mengikat. Wa tadabbur huwa at-tahajjud. Tadabbur artinya adalah tahajud tadi, marah-marahan, benci-bencian, membidang. Wa i'ta'u kullu duburahu lil akhar mu'ridun anhu, dan memberikan apa saja yang sifatnya membelakangi, tidak berhadapan-hadapan sambil menceritakan aib di belakangnya, itu termasuk berpaling. Jadi berani yang ngomong di belakang, kritik di luar, di dalam tidak berani. Dia bikin kelompok-kelompok kecil di luar, majelis-majelis kecil.
gini, majelisnya kecil, 2, 3, 4, 5 orang lah. Gimana nih caranya yang 100 orang kita gulingkan? Ngeri Bapak Ibu. Gimana caranya yang 100 orang ini kita bikin biar sama dengan kita? Itu misi namanya. Ya monggo aja, kalau direstui sama Allah berhasil kan gitu ya. Dengan cara-cara yang baik sudah berbentuk kan Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, akhlak-akhlak yang seperti ini sudah sering didengarkan, sudah sering kita praktekkan, nah tinggal dipertahankan. Nah jadi kalau Bapak Ibu ngajarin ke anaknya marah dan macam-macam harus pakai limit waktu, tidak boleh lebih 3 hari. Nah, sudah 3 hari ya kita harus segera diperbaiki lah. Maaf dan sebagainya. Terus sudah habis nih Bapak Ibu, nomor 11. Sudah turun belum? Sudah. Bapak Ibu dapat ilmu apa? Nomor 1, Bapak Ibu kalau sama orang Islam itu tidak boleh takabur, tapi disuruh saling merendahkan diri, menghormati, menyayangi, dan saling merasa membutuhkan. Ini kalau orang Islam saja sudah tidak bisa tawadhu di antara sesamanya, ya yang senang ya pasti orang yang tidak Islam. Jadi mereka senangnya kalau kita ribut sendiri, energinya habis untuk ribut sendiri, terkuras karena ribut, karena ketakaburan masing-masing orang. Nah, bagian dari terjemahan takabur tadi kata Nabi Muhammad SAW, kriterianya ada 2, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, siapapun diri kita. Mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau direktur, mau apa kayak, asal ada istilah merendahkan orang, itu dia takabur. Nah, takabur itu ancamannya ngeri Bapak. La yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Ngeri Bapak. Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu sama surga kalau di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi dari ketakaburan. Nah, ini ukurnya yang sulit nih Bapak Ibu. Semoga Allah membersihkan sifat takabur dari diri kita ya. Nah, kalau Allah yang membersihkan, nah Bapak Ibu akan menjadi lemah lembut, akan menjadi penyayang, toleran dan lain sebagainya. Takabur itu. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu pagi hari ini dapat ilmu tentang undang-undangnya saling membenci, marah, kesel itu hanya boleh 3 hari saja. Nah, lebih dari 3 hari itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya diharamkan apa? Tidak diperbolehkan, dia harus segera berdamai. Bapak Ibu tidak usah pakai sumpah serapah sampai 7 turunan. Saya tidak akan memaafkan kesalahan Anda. Itu kan namanya sumpah serapah yang berlebihan. Sampai mati saya tidak akan pernah mengikhlaskan Anda. Waduh, ngeri. Ya kalau ada orang ngomong begitu, Bapak Ibu nggak usah ngomong ya semoga sampai mati duluan, dan nggak usah lah. Tapi biarin aja. Ya udah dicatat aja ya, sampai mati tidak akan memaafkan. Saya akan minta maaf terus kok. Ini kalau ceramah enak tapi kerjanya susah, ngajinya enak tapi kerjanya susah. Urusan memaafkan itu, memaafkan kesalahan orang itu susah. Kita karena Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? 3 hari itu menjadi batas. Ada juga Nabi melarang saling tadabur, membelakangi. Membelakangi ini kan bikin apa? Bikin majelis-majelis di belakang yang tidak resmi, kira-kira kalau di masjid begitu. Kalau bahasanya di kampus itu bikin kelompok-kelompok untuk menjatuhkan kajur yang sah, misalnya gitu ya. Bisa itu, memang politik ini namanya politik kampus, bisa saja. Kemarin saya habis berkajur begitu, jadi saya tahu karena saya memilih. Oh, jadi ternyata di kampus sudah ada politiknya. Saya baru kali itu ikut milih di kampus. Selama ini saya tidak pernah. Saya bilang sama kajur yang lama itu, saya selama ini kan nggak pernah milih, nggak spesial untuk tahun ini Ustaz pasti milih gitu. Wah ini ada maunya ini kajur lama ini, malah saya nggak pilih.
Yang saya pilih kalah juga. Nah, romanya yang kerjasama diundang semua ya. Yang di Demak, Garuda diundang, pilih semua dosennya, enggak sesuai dengan jumlah yang diundang. Yang politik di kampus, mungkin ada juga politik di masjid, mungkin ada juga politik di rumah, mungkin ada juga. Baik Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya dua paragraf ini. Yang penting karena kita sedang berbicara tentang akhlak, adab kita sesama saudara kita Bapak ya kecil nggak apa-apa, yang penting kita kerjakan, sedikit nggak apa-apa, yang penting gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan?